Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan pagi hari ini saudara, kita kembali di dalam ibadah ini. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara boleh memberikan senyum terbaik saudara pada kiri kanan, depan, belakang yang barangkali mungkin belum sempat salam pagi hari ini saudara ya. Mari kita melihat satu tema saudara, doa itu bukan cuma. Kita melihat di dalam Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Silakan saudara boleh membuka di dalam Alkitab saudara masing-masing. Dan saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kita. Saudara, saya akan mengawali pemberitaan firman Tuhan ini dengan beberapa pertanyaan yang dapat kita renungkan bersama-sama, saudara. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali Anda berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah kemarin, atau hari ini, atau minggu lalu, atau bulan lalu, saudara? Kapan terakhir kali Anda berdoa dengan sungguh-sungguh? Yang kedua, saudara, apa isi doa Anda selama ini? Kalau saudara berdoa, isinya itu apa? Lalu saudara, apakah Anda merasa doa tidak doa itu sama saja? Saya doa tidak doa, usaha saya tetap lancar. Saya doa tidak doa, nilai saya juga tetap bagus. Saya doa tidak doa, kesehatan saya juga tetap bagus. Apakah ada yang berpikir seperti demikian, saudara-saudara? Apakah doa itu juga terlalu berat untuk Anda lakukan? Anda merasa seperti dipaksa untuk berdoa. Dan apakah doa itu cuma sekedar ritual yang Anda lakukan? Saudara, sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini, kita boleh merenungkan beberapa pertanyaan ini, dan kita menemukan sebenarnya mengapa kita itu harus berdoa. Nah saudara, di dalam perikop yang kita baca hari ini, sebenarnya saudara kita menemukan bagaimana daripada Paulus itu sebenarnya dia berdoa. Tapi dia tidak berdoa seperti menganggap doa itu ritual. Dan dia juga tidak menganggap bahwa doa itu terlalu berat untuk dia lakukan. Bahkan saudara, dia juga tidak merasa bahwa atau tidak percaya doa tidak doa sama saja. Justru di dalam perikop yang tadi kita baca saudara, Rasul Paulus itu mendorong kita untuk harus berdoa. Dia memberitahukan kita betapa pentingnya berdoa itu. Nah saudara, kalau kita lihat ya, dari 1 Efesus, ya Efesus 1 sebenarnya, dari pasal 1 itu, sebenarnya Paulus itu sangat kental membahas tentang masalah-masalah doktrinal. Soal bagaimana predestinasi pemilihan Allah, soal bagaimana kita itu orang Yahudi dan orang non-Yahudi kemudian dipersatukan di dalam Kristus. Ini satu pembahasan teologi, satu pembahasan doktrinal yang tidak biasa, saudara-saudara. Tapi Paulus meskipun dia punya pemahaman teologi yang sangat dalam, sangat kuat, yang terkadang kita sulit untuk mengerti. Tetapi di dalam kehidupan dia yang sangat paham tentang teologi, saudara. Tapi di dalam pasal yang kita baca ini, dia punya kesempatan untuk berdoa, saudara.
Bahkan di dalam pasal 1 dia juga sudah menunjukkan bagaimana dia berdoa. Nah, saya mencoba melihat begini saudara. Paulus ini bukan hanya sekedar paham tentang teologi ya. Dia paham secara pengetahuan di dalam pikirannya. Tetapi dia juga dapat menyeimbangkan antara teologi, antara doktrin, pengetahuan dengan kehidupan spiritualitasnya. Dia menghidupi apa yang dia tahu, apa yang dia imani dalam kehidupan doa. Maka di dalam perikop yang kita baca ini, kita bisa lihat Paulus itu berdoa dengan sungguh-sungguh saudara. Dia tidak hanya saja percaya perlu itu berdoa. Tapi dia juga sungguh-sungguh meyakini saya perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga di dalam ayat 14 dikatakan itu sampai dia sujud saudara. Orang Yahudi kalau berdoa tidak biasa sujud. Mereka biasanya berdiri saudara orang Yahudi. Tapi di dalam perikop ini Paulus itu sampai sujud. Artinya apa? Dia menekuk lututnya saudara. Dia berlutut di hadapan Bapa. Dan dia mau menunjukkan doa itu begitu penting. Dan bukan hanya di dalam pasal ini saudara, Rasul Paulus itu bicara tentang doa. Di dalam surat-suratnya yang lain, misalnya di Filipi, dia mendorong kita, jikalau kita punya kekhawatiran, sampaikanlah keinginan hatimu, kekhawatiranmu itu kepada Bapa. Di dalam 1 Tesalonika dia juga mendorong kita, tetaplah berdoa. Seluruh surat-surat Paulus, kita juga melihat ada nuansa kata-kata mendorong kita umat Tuhan untuk berdoa. Untuk melihat bahwa ada perbedaan antara orang yang berdoa dan orang yang tidak berdoa. Ia menunjukkan bahwa ada perbedaan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, bersandar, bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dengan mereka yang tidak pernah berdoa sama sekali. Ia mau menunjukkan kepada kita bahwa di dalam berdoa itu ada pertumbuhan rohani yang dialami dengan begitu baik dibanding mereka yang tidak berdoa sama sekali. Makanya saudara di dalam perikop yang kita baca hari ini, Paulus itu mendorong kita. Harus berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan serius. Arahkan pandangan kita. Tekuk lutut kita. Arahkan pandangan iman kita kepada Bapa yang di surga. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus luar biasa saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Isi daripada doa Rasul Paulus memang sangat berbeda dengan apa yang umumnya orang berdoa saudara. Terkadang orang berdoa itu hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Misalnya minta sehat, minta lancar, semuanya usaha dan semuanya saudara. Walaupun doa seperti ini tidak salah. Boleh saja saudara doa, minta kaya, minta sehat, minta segalanya bisa berjalan baik. Tetapi saudara doa Rasul Paulus dalam bagian ini agak berbeda. Dia tidak minta itu. Tapi yang dia minta, kita bisa lihat saudara. Dia minta agar Roh Kudus itu menguatkan hati. Agar Kristus diam di dalam hati kita. Supaya kita bisa memahami tentang kasih Kristus yang amat lebar, amat panjang, amat tinggi dan amat dalam sekali. Bahkan dia meminta supaya kita mengalami kepenuhan Allah. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat kita melihat ini memang sangat berbeda dengan doa-doa kita. Ini satu doa yang sangat berkualitas, yang begitu berbobot, yang sangat diinginkan oleh Allah. Dan dia doakan secara khusus untuk jemaat Efesus. Dan yang tentunya untuk kita hari ini saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu saya merenungkan mengenai doa Paulus ini. Sebenarnya kita punya satu tanda tanya besar. Kenapa Paulus itu isi doanya itu? Karena jemaat Efesus pada waktu itu sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan di dalam pasal sebelumnya itu Paulus sudah membahas orang kalau sudah percaya kepada Tuhan saudara. Maka Yesus itu kan sudah ada di dalam hatinya. Nah untuk apa lagi minta supaya Yesus berdiam dalam hati mereka. Kan mereka sudah punya Tuhan Yesus dalam hati. Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus juga tentunya dia sudah memahami tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Tapi kenapa di dalam doa ini lagi dia minta supaya mereka memahami betapa panjang, tinggi, dalam dan lebar tentang kasih Tuhan Yesus. Apakah mereka belum memahaminya? Jadi Paulus ini sebenarnya membawa kita untuk melihat dia meminta kepada Bapa di surga
tentang apa yang sebenarnya sudah ada bagi jemaat. Tapi dia minta lagi, saudara. Nah, mengapa, saudara? Dia berdoa demikian. Nah, waktu saya merenungkan, saudara, ketika melihat beberapa tafsiran, saudara, lalu saya menemukan satu hal. Jadi sebenarnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa orang Kristen memang sudah memiliki berkah rohani. Sudah tersedia. Seperti di dalam pasal 1, berkah rohani dari surga sudah disediakan untuk setiap kita. Tetapi saudara, di sisi lain memang berkat itu ada. Tapi di pihak yang lain, di sisi yang lain, belum tentu kita dapat mengalaminya. Itu perbedaannya. Di sisi lain kita dapat memahami kasih Kristus di kayu salib. Tapi di pihak yang lain, di sisi yang lain, belum tentu saudara sudah mengalaminya dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Di sisi yang lain saudara, kita tahu tentang Tuhan Yesus. Kita sudah berdoa, kita sudah minta Yesus berdiam di dalam hati kita. Tetapi belum tentu Kristus memerintah sepenuhnya di dalam hati kita. Ini masalahnya saudara. Dan ini yang diungkapkan oleh Paulus melalui doa yang sangat luar biasa yang hari ini kita renungkan bersama-sama. Saya berikan satu contoh ilustrasi saudara, supaya kita bisa paham apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Andai kata Anda punya saudara di Cungkuo misalnya ya. Nah tiba-tiba saudara dia bikin surat wasiat. Bahwa saudara itu mendapatkan hak warisan 100 juta dolar. Lalu berita ini dikirim melalui WA atau melalui email ke HP saudara. Waktu saudara terima, Anda memang melihatnya. Bahkan mungkin membacanya, tapi kemudian Anda melihat, ini berita hoax kayaknya. Lalu Anda tetap abaikan, tidak meresponi, dan Anda tetap bekerja keras, tetap tiap hari banting tulang, dan Anda belajar memenuhi kebutuhan Anda, ya, supaya dapat uang, nabung banyak. Sampai suatu saat, duta besar China datang ke rumah Anda. Dan membawa, ini loh surat wasiat dari saudara Anda. Bahwa Anda itu berhak mendapatkan warisan 100 juta dolar. Waktu duta besar datang. Waktu dikasih tahu. Bukti-bukti dikasih di depan saudara. Saudara baru ngeklik. Oh iya betul, memang saya dapat 100 juta dolar. Pikiran Anda, hati Anda baru diyakinkan. Dan baru Anda mulai menyadari ternyata selama ini saya dapat hak warisan. Kenapa kok selama ini ya saya kok nggak responi dengan sangat baik. Mungkin Anda berpikir seperti itu. Nah saudara inilah sebenarnya yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Makanya mengapa isi doanya begitu. Supaya orang Kristen itu bisa ngeklik, bisa merasakan bahwa memang Tuhan memberkati. Dan supaya berkat itu betul-betul saya alami di dalam kehidupan ini. Sehingga itu merubah pikiran saya, merubah hidup saya. Membuat saya betul-betul sebagai manusia yang baru. Sebagai murid Kristus yang hidup di dalam Tuhan. Nah saudara ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam doa hari Rabu SF kemarin. Pak Yakub Kohingwa itu ada menseringkan tentang satu sukacitanya. Bagaimana anaknya yang kemudian yang bernama Timi itu bisa mengambil formulir pelayanan dan dia mau berbagian di dalam pelayanan. Nah saudara kita sangat bersyukur ya. Jadi dia mau berkorban, mau memikul beban yang Tuhan kasih untuk dipikul dalam pekerjaan Tuhan. Itu sangat baik saudara. Dan beberapa di antara jemaat juga ada yang pernah datang kepada saya, Musa, saya sekarang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Saya bilang ini puji Tuhan saudara. Dan tadi pagi apa semalam istri saya bilang, ini ada yang bertanya, saya mau ambil bagian di dalam pelayanan. Wah ini sangat puji Tuhan saudara. Berarti ada satu hati mau melayani. Tapi begini saudara, ada orang bertahun-tahun itu datang ibadah. Tapi apakah mereka sudah ngeklik tentang kasih Kristus yang amat besar sehingga dia juga mau rela menanggung beban yang Tuhan taruh untuk dia melakukan pekerjaan Tuhan. Faktanya banyak orang masih belum ngeklik dengan anugerah yang Tuhan sediakan untuk melihat pelayanan itu istimewa. Masih merasa itu terlalu berat buat dia.
Saudara, mungkin banyak orang sudah bertahun-tahun, sampai beratus-ratus kali sudah dengar khotbah. Tapi hatinya masih belum digerakkan oleh cinta kasih Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib. Sehingga disuruh misalnya ambil pelayanan, masih belum mau. Nah kenapa saudara? Saya melihat salah satu faktornya itu adalah karena belum ngeklik, belum terkoneksi, belum ada satu integrasi antara apa yang dia tahu dengan apa yang disebut sebagai pengalaman rohani. Mengalami sendiri tentang kasih Kristus itu. Orang yang sudah mengalami tentang pengorbanan Kristus, sudah ngeklik dengan kasih Kristus, saudara tidak akan ragu untuk berkorban bagi Kristus. Dia akan memberi diri, saya akan mau dipakai oleh Tuhan. Tapi orang yang belum ngeklik saudara, belum maka dia akan terus hidup seperti yang tadi orang dapat warisan itu. Enggak. Sebenarnya dia sudah dapat warisan dari saudaranya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Paulus singkapkan kepada kita. Tuhan menginginkan setiap kita saudara, untuk menjadi orang-orang yang sadar tentang apa yang telah Tuhan berikan. Dengan limpah untuk membuat kita bertumbuh maksimal di dalam kehidupan ini. Dan Paulus memberi kita satu sarana itu adalah lewat doa saudara. Dia berdoa. Di dalam pasal sebelumnya itu kalau kita lihat, memang minggu lalu itu bicara soal orang Yahudi dan non-Yahudi, saudara. Nah bagaimana orang-orang yang non-Yahudi ini juga bisa dapat memahami tentang kasih Kristus itu. Bagaimana mereka yang baru percaya itu terus mengalaminya dengan lebih dalam. Nah saudara, kita akan bahas tentang isi daripada doa, daripada Rasul Paulus ini. Ya, kita lihat yang pertama. Yaitu adalah Paulus berdoa supaya Kristus berdiam di dalam hati mereka. Seperti di dalam ayat yang 16 dan 17 yang dikatakan sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Saya fokuskan di sini. Nah saudara, waktu saya menyelidiki bahwa kata diam di sini saudara, sebenarnya di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata diam. Yang pertama itu adalah terkait dengan paroikoi saudara. Nah ini digunakan untuk orang asing. Yang misalnya ada orang nginap di rumah kita saudara, paling sehari 2 hari, dia hanya sementara saja. Jadi dia akan habis itu pergi. Tapi yang satunya lagi saudara, itu katoikesai, yang diartikan itu tinggal permanen. Sama seperti Anda yang punya rumah, tinggal di rumah saudara. Saudara tinggal permanen di situ, bahkan saudara yang memerintah, yang berkuasa, yang tinggal penuh, yang tahu betul, yang memiliki rumah itu. Jadi tinggal permanen sebagai pemilik, sebagai penguasa. Dan itu adalah istilahnya kerajaan saudara, ya, rumah saudara. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam ayat yang tadi kita baca, khususnya di dalam ayat 17 ya, sehingga oleh imanmu Kristus diam. Kata diam di situ saudara, itu tidak memakai paroikoi. Tapi itu memakai kata katoikesai saudara. Jadi Paulus itu berdoa bahwa supaya Kristus itu benar-benar tinggal permanen. Tinggal permanen artinya supaya Kristus itu benar-benar berkuasa penuh. Menjadi pemilik penuh, menjadi penguasa penuh, yang berdaulat penuh, yang memerintah penuh di dalam hati orang itu. Jadi ini ada sesuatu doa yang sangat luar biasa dari Rasul Paulus. Supaya setiap orang yang sudah percaya, betul-betul Kristus memerintah sepenuhnya di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Nah saudara, saya berikan satu contoh supaya kita dapat paham. Saudara, kita seringkali katakan ketika orang, entah ponakan, saudara, atau siapa aja yang datang ke rumah kita, anggap saja rumah sendiri. Sering ya, kita kalau datang ke rumah orang bertamu, nginap 1 malam. Udah, kamu santai aja, nggak usah. Anggap aja ini rumahmu sendiri. Tapi saya mau tanya saudara, betul enggak kepada orang yang kita katakan anggap rumah sendiri, betul-betul enggak kita berkata, ini rumahmu, anggap aja rumah sendiri. Kamu bisa melakukan apa aja? Bisa enggak? Apakah kita izinkan dia boleh masuk kamar kita, buka isi lemari kita, lihat barang-barang kita? Apakah kita izinkan? Enggak saudara. Apakah kita izinkan dia melakukan apa saja, bongkar isi kulkas kita?
Apa aja yang di dalam dia bisa makan. Barang-barang yang tersembunyi yang kita punya, apakah dia boleh melihat semuanya? Tidak bisa. Kenapa saudara? Kalimat kita itu hanya kalimat klise. Kita nggak terlalu sungguh-sungguh menyatakan bahwa kamu boleh berkuasa dalam rumah ini sepenuhnya. Tidak demikian pengertian. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seringkali hal ini kita juga tujukan kepada Yesus. Kita memang meminta Yesus masuk dalam hati kita. Tapi apakah kita betul-betul meminta Yesus memerintah sepenuhnya di dalam hati kita, di dalam rumah kita, di dalam diri kita? Belum tentu. Dan ini yang Paulus singkapkan kepada kita. Bahwa kalau minta Kristus berdiam, itu berarti dia mestinya memerintah. Dia mestinya berdaulat, berkuasa. Bahkan segala hal apapun ada di bawah otoritas dia. Maka Paulus berdoa supaya Kristus di dalam imanmu itu diam di dalam hatimu. Dan saudara, ini satu doa yang sangat luar biasa. Ini bukan doa yang biasa. Tapi doa yang sangat diperlukan oleh anak-anak Tuhan di sepanjang zaman. Termasuk kita hari ini. Jikalau kita mau bertumbuh secara rohani saudara. Kita perlu berdoa seperti ini. Supaya Kristus benar-benar katoi kesai. Tinggal diam permanen, tinggal memerintah di dalam hati kita. Kalau tidak saudara, sulit kita mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Kita akan menjadi orang Kristen yang tidak diubah, yang tidak diperbaharui oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tinggal mempersilakan Yesus tinggal diam di dalam hati. Itu berarti kita merelakan saudara. Supaya Kristus itu berkuasa merombak keberadaan kita. Kalau misalnya dia temui ada racun di dalam rumah kita. Maka kita persilakan Tuhan Yesus untuk membuangnya. Supaya kita gak mati. Kalau misalnya Tuhan Yesus selalu menemukan ada buah yang busuk di dalam kulkas kita. Maka kita persilakan Tuhan Yesus untuk membuang dan menggantikannya dengan buah-buah yang segar. Kalau barangkali di dalam HP kita saudara. Kita memiliki gambar-gambar dan situs-situs yang tidak pantas ada di situ. Maka Tuhan Yesus bersedia meriset, menseti ulang. Dan memberikan satu HP yang baru buat kita. Itu artinya kita persilakan Kristus diam. Kristus permanen tinggal memerintah. Menjadi pemilik atas kehidupan kita. Saudara, di dalam perjalanan iman kita selama ini. Adakah kita betul-betul berkata, Tuhan Engkau adalah Tuhan tertinggi dan yang paling berdaulat di dalam kehidupanku. Apakah kita berkata demikian kepada Kristus? Ini yang Paulus doakan. Agar betul-betul oleh iman kita, Kristus diam di dalam hati kita. Yang kedua saudara. Doa Paulus di dalam ayat 18 dan 19. Dia berdoa supaya kita dapat memahami betapa lebar dan panjang. Dan betapa tinggi serta dalam kasih Kristus. Bahkan dikatakan kasih itu melampaui segala pengetahuan. Mari kita berhenti sejenak saudara. Kita jeda dan mari kita renungkan. Sedalam apa dan seluas apa dan setinggi apa kita mengenal kasih Yesus selama ini. Apakah betul kita melihat kasih Yesus itu kasih yang terbesar dan lebih besar daripada semua kasih yang pernah kita cicipi dan alami di luar Tuhan Yesus? Apakah kita dapat melihat kasih Yesus sebuah kasih yang tidak tergantikan, sebuah kasih yang tertinggi, sebuah kasih yang terbesar, sebuah kasih yang tidak ada tandingannya, sesuatu yang bernilai, yang melebihi daripada semua kasih yang pernah ada yang kita jumpai. Saudara, John Stott, dia pernah mengatakan begini. Kasih Kristus demikian lebar, sehingga meliputi semua etnis manusia. Demikian panjang, sehingga bertahan hingga kekekalan. Bahkan sedemikian dalam, hingga menjangkau orang yang paling berdosa. Dan sedemikian tinggi, sehingga meninggikannya ke surga. Jadi dia menggambarkan kasih Yesus itu kasih yang sangat besar. Timothy Keller saudara.
Dia mengatakan bahwa seberapa lebar kasih Allah itu. Maka dia ajak kita melihat di dalam Yesaya 1 ayat 18 yang mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Nah kemudian di dalam pemaparannya Timothy Keller mengatakan bahwa ini cara Allah berbicara kepada kita, saudara. Yaitu adalah bahkan jika kamu pernah membunuh, bahkan jiwa kamu bersalah atas nyawa orang, bahkan dikatakan jika tanganmu berlumuran darah, tapi kasihku cukup lebar untuk memeluk dan merengkuhmu. Tidak peduli siapa dirimu dan apa yang telah kau perbuat. Tidak peduli jika kamu pernah membunuh orang. Tapi jika Kristus telah mati di kayu salib, maka kasih itu adalah cukup lebar, cukup dalam, dan cukup panjang untuk mengasihi kita. Siapapun kita, kasih Tuhan Yesus cukup panjang, cukup lebar untuk kita. Waktu saya renungkan ini kasih yang luar biasa. Nah saudara, dalam perikop sebelumnya, yang minggu lalu saudara, terkait perikop ini di dalam ayat ke-8. Paulus itu sebenarnya juga menyatakan dirinya dia yang paling hina di antara segala orang kudus. Paling hina, artinya dia paling berdosa. Dia yang termasuk paling jahat saudara. Dia penganiaya jemaat memang. Dia juga banyak mengejar, ingin membunuh orang-orang Kristen. Tetapi dia berkata, kepadaku yang paling hina ini, dianugerahkan kasih Kristus. Yang artinya apa? Meskipun ini aku begitu berdosa, tetapi kasih Kristus yang ajaib, itu aku alami dan mengubah hidupku. Dan seolah-olah Paulus itu berkata kepada kita, kalau aku dikasihi oleh Kristus, maka engkau yang paling berdosa pun dikasihi oleh Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak engkau telah berdosa. Seberapa banyak engkau telah berbohong, telah menipu, telah melakukan kesalahan, melukai pasanganmu, orang-orang sekitarmu. Tapi hari ini aku berkata, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Saudara, ini satu kabar baik untuk kita. Kasih Yesus itu kasih yang amat dalam, kasih yang amat besar. Dan tidak menolak kita, tapi dia menerima kita apa adanya. Dan kasih ini yang diberi bagi kita, umat Tuhan di tengah dunia ini. Di tengah berbagai macam penolakan, tantangan yang kita hadapi. Kasih Kristus hadir untuk mengatakan, engkau berharga di mataku. Saya sharing secara pribadi. Waktu saya kecil kurang lebih usia 4, 5, 6 tahun. Jadi waktu SD saudara. Saya pernah mengalami yang namanya tertolak di dalam rumah sendiri. Apa yang membuat saya tertolak? Karena banyak faktor. Faktor daripada relasi orang tua yang kurang baik. Faktor daripada relasi saudara-saudara saya yang waktu itu mereka besar-besar. Saya masih kecil, masih anak-anak. Tapi saya melihat ada satu relasi yang kurang baik. Seringkali mereka bertengkar. Dan seringkali saya yang masih kecil bisa jadi korban, saudara. Sampai akhirnya, saudara, saya pernah kepikiran itu untuk meninggalkan rumah. Saya tidak tahan dengan kondisi ini. Saya lebih baik pergi. Pengen keluar rumah, saudara. Waktu kecil. Jadi waktu masih muda. Sang anak-anak maksudnya. Karena di rumah kok marah-marah terus. Kok gak ada kecocokan. Kita pengen damai, kita pengen tenang. Sebagai anak, saya pikir saya perlu keluar dari rumah. Saya kok merasa di rumah ini udah gak berharga lagi, tertolak dan mesti sepertinya saya harus keluar. Mungkin juga di zaman ini ada anak berpikir seperti saya, saudara. Waktu kecil. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang merubah perspektif saya? Nah puji Tuhan memang saya waktu kecil itu sering ikut ke gereja. Ya, termasuk rajin saudara. Bisa hampir tiap minggu ya saya datang ke gereja. Nah yang mengubah perspektif saya saudara, itu adalah tentang kasih daripada Tuhan Yesus yang waktu itu ketika saya merenungkan begitu dalam. Dan saya menemukan satu hal, bahwa hidup saya berharga tidak ditentukan oleh lingkungan saya termasuk keluarga saya. Saya tahu hidup saya berharga, bernilai dan punya tujuan yang besar.
itu terkait erat dengan kasih Kristus atas hidup saya. Dan itu yang memberikan satu perspektif yang sangat berbeda sampai akhirnya saudara, saya tidak meninggalkan rumah. Saya bertahan di tengah kondisi yang tidak mudah. Bahkan saya punya perspektif yang baru, bahkan mendoakan agar keluarga saya diubah oleh Tuhan. Dan apa yang merubah saudara? Itu tentang kasih Kristus yang panjang, lebar, dalam, dan tinggi ini. Dan kalau tidak ada kasih itu saudara, mungkin saya pun juga hidupnya agak berbeda. Tetapi karena kasih Kristus yang ajaib inilah, saya mengalami satu perubahan terobosan yang luar biasa. Bahwa hidupku di mata Kristus sangat berharga. Dan itu yang juga membuat, kenapa mau melakukan pekerjaan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat betapa dalam, betapa lebar, tinggi dalam kasih Kristus. Saudara, itu membuat kita punya perspektif yang berbeda. Dalam dunia keseharian yang kita hadapi, kita bisa tertolak dari keluarga seperti yang saya alami. Kita bisa tertolak dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, siapa saja. Mungkin pernah pengalaman saudara, punya pengalaman. Tetapi mari hari ini kita mengingat ada kasih Kristus yang sangat ajaib, yang sangat besar. Dan kasih itulah yang membuat kehidupan kita jadi berbeda di tengah dunia ini. Dan ini yang didoakan oleh Paulus. Agar kita paham dan sadar kasih Kristus melampaui semua kasih yang pernah ada, yang kita jumpai. Dan kasih itulah yang sepenuhnya dapat merubah kehidupan kita. Sehingga tidak ada ruang untuk kita menyerah dalam hidup ini. Tetapi yang ada itu adalah bagaimana kita bertumbuh di dalam segala situasi yang ada. Sehingga kasih Kristus betul-betul kasih yang memerintah, yang berkuasa di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga saudara. Doa Paulus yang ketiga di dalam ayat 19b. Supaya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini satu doa yang luar biasa. Tapi apa artinya saudara? Waktu saya melihat beberapa tafsiran. Nah saya menemukan artinya supaya kita itu dewasa secara rohani. Atau kita supaya menjadi serupa, bertumbuh serupa ke arah Kristus. Nah saudara, tentunya ini adalah tujuan hati Tuhan buat kita. Kalau Kristus benar-benar berdiam dalam hati kita, lalu kemudian kita mengerti kasih Kristus, saudara, ini akan terjadi yang namanya mengalami kepenuhan Allah di dalam kehidupan kita. Maka apa yang perlu kita lakukan saudara? Kita perlu berdoa. Paulus ajari kita hari ini, berdoalah. Jangan berhenti berdoa. Kobarkan semangat berdoa. Kobarkan hati yang terus berdoa seperti Paulus hari ini. Aku sujud kepada Bapa, berdoa dengan serius dan sungguh-sungguh. Apapun itu, tidak hanya saja terkait pertumbuhan rohani kita, tapi terkait kehidupan kita dalam segala aspeknya. Paulus dorong kita untuk berdoa saudara. Dan waktu kita berdoa, di dalam ayat yang ke-20 itu dikatakan, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Doa kita enggak seberapa, tapi kuasa Allah terlalu besar, begitu ajaib untuk menjawab segala doa dan pergumulan kita. Oleh sebab itu saudara, sebagai umat Tuhan yang hidup di tengah tantangan zaman yang tidak mudah, dengan segala berita-berita yang membuat kita bisa pusing, takut, khawatir di tengah zaman sekarang ini. Mari kita tekuk lutut kita. Mari kita rendahkan hati kita. Dan mari kita mengarahkan mata rohani kita. Mata iman kita memandang kepada Bapa yang di surga, yang mengasihi kita. Sebab dia adalah Allah yang menyediakan. Bahkan lebih daripada apa yang kita doakan. Tuhan bekerja di dalam segala kondisi yang kita hadapi. Oleh sebab itu, jangan putus asa. Dan jangan patah semangat. Mari bersandar kepada Tuhan di dalam doa. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.